Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Agus Rahman Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan video pembelajaran dengan materi perkembangbiakan tumbuhan. Video ini saya buat guna melengkapi tugas diklat daring PKS Pembatik Guru Tanggap Corona Kalimantan Timur tahun 2020. Langsung kita mulai dengan mengklik tombol start. Ya, inilah tampilan menu utama PowerPoint saya. Berisikan materi, latihan soal, tujuan pembelajaran, dan petunjuk. Langsung kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya buat ada dua. Yang pertama, dengan mengamati PPT interaktif dengan materi perkembangbiakan tumbuhan, siswa mampu memahami perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang kedua, dengan mengamati PPT interaktif dengan materi perkembangbiakan tumbuhan, siswa mampu memahami perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ini wajib disampaikan tujuan pembelajaran ini. Kenapa? Agar siswa paham tujuan dari pembelajaran materi kita ini apa. Tujuan dari belajar perkembangbiakan tumbuhan itu apa. Jadi siswa sudah dapat gambaran lebih dulu apa yang akan ia pelajari selanjutnya. Kita masuk ke materi. Nah, perkembangbiakan. Nah, ini saya ambil kata yang mendasarinya, yaitu berkembangbiak. Apa sih berkembangbiak? Berkembangbiak adalah salah satu cara yang dimiliki oleh makhluk hidup dengan tujuan untuk mempertahankan atau memelihara kelangsungan jenis atau spesiesnya. Lalu, perkembangbiakan itu dibedakan menjadi dua, secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif yaitu secara kawin, vegetatif berarti secara tidak kawin. Kita masuk ke perkembangbiakan yang pertama, yaitu generatif. Nah, ini dia. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Satu, dialami oleh tumbuhan berbiji. Dua, alat perkawinannya berupa bunga. Tiga, dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. 4. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. 5. Pembuahan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, dari kelima pengertian atau ciri-ciri ini tentunya tidak terlepas dari yang namanya bunga. Berikut saya tampilkan bagian-bagian bunga. Mungkin bisa diamati mulai dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, benang sari, putik, dan biji. Lalu tadi disebutkan juga penyerbukan. Lalu ini saya paparkan juga jenis-jenis penyerbukan. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi masih dalam satu bunga dan satu tumbuhan tersebut. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Nah, jadi sudah bunga lain tapi masih satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga dari pohon lain tetapi masih satu jenis tumbuhan, jadi berdekatan tumbuhan jenis.
Yang keempat, penyerbukan pastar. Serbuk sari jatuh ke kepala petik bunga dari pohon lain yang sejenis tetapi berbeda varietas. Lalu penyerbukan itu ada perantaranya juga. Perantaranya kurang lebih ada 3. Yang pertama, penyerbukan dibantu oleh hewan. Biasanya hewan yang gemar mencari nektar atau zat madu. Nih, di sini saya berikan contoh yaitu lebah. Masih banyak hewan yang lain juga. Lalu yang kedua, penyerbukan dibantu oleh angin. Biasanya kalau yang tumbuhan jenis ini itu tumbuhannya serbuk sarinya mudah sekali terbang. Di sini gambar ini contohnya adalah tumbuhan jagung. Lalu penyerbukan yang ketiga, penyerbukannya dibantu oleh manusia. Bisa pada bunga vanili atau yang lainnya. Misal tumbuhan salak juga bisa. Ini perwubiakan secara generatif. Lalu kita masuk ke perwubiakan yang kedua secara vegetatif. Nah, perwubiakan secara vegetatif dibagi menjadi 2, ada yang alami dan ada yang buatan. Kita masuk ke yang alami dulu. Vegetatif alami dibagi menjadi 5, yaitu ada spora, tunas, rizoma, umbi, dan geragi. Kita masuk ke yang pertama, yaitu spora. Spora merupakan satu atau beberapa sel, bisa haploid atau diploid, yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini dorman dan hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu yang khas bagi setiap spesies. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti paku, jamur, ganggang, dan suplir. Ini ada contoh gambarnya. Ini tumbuhan paku. Jadi sporanya ada di balik daun dari tumbuhan tersebut. Biasanya di balik. Kita masuk ke vegetatif alami yang kedua, yaitu dengan tunas. Tunas terbentuk dengan cara membuat tonjolan kecil pada tubuh tumbuhan induk yang makin lama makin besar. Tonjolan ini kemudian tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah tumbuhan pisang dan bambu. Ini ada contoh gambarnya. Pisang, tebu, dan bambu. Yang ketiga ada rizoma. Akar tinggal. Akar tinggal itu nama lain dari rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di atas tanah. Ciri-cirinya berbentuk seperti akar, berbuku-buku seperti batang. Pada tiap buku terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik terdapat mata tunas. Contohnya adalah tumbuhan jahe, kunyit, dan temulawak. Nah, ini dia bagian bisa. Ini yang nanti akan jadi tumbuhan baru. Tumbuh menjadi seperti tunas juga. Yang keempat ada secara umbi. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya terdapat batang yang sangat pendek dan tunas sebagai calon individu baru. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Lalu ada juga umbi batang, adalah batang yang menggembung karena berisi cadangan makanan. Pada permukaan umbi terdapat daun yang berubah menjadi sisik dan pada setiap ketiak sisik terdapat mata tunas. Contohnya adalah kentang dan lumbini. Ini ada gambarnya juga.
Yang kelima ada geragi atau stolon. Geragi adalah batang berruas-ruas yang tumbuh menjalar. Ruas ini bila mengenai tanah akan tumbuh akar dan tunas baru. Contohnya adalah tumbuhan stroberi. Kita kembali ke vegetatif buatan. Vegetatif buatan juga dibedakan menjadi 5. Pertama ada mencangkok, menyetek atau okulasi, mengenten, merunduk, dan menempel. Untuk mencangkok saya rasa sudah banyak yang paham. Nah, ini syaratnya. Syarat tumbuhan dapat dicangkok adalah batang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, ukuran tidak besar, tegak, mulus, berwarna coklat. Caranya. Ini langkah-langkahnya sesuai dengan langkah-langkah yang sebetulnya. Yang kedua ada menyetek atau okulasi. Menyetek adalah menanam potongan bagian batang tanaman yang memiliki mata tunas. Contohnya adalah tumbuhan singkong. Jadi batangnya itu yang ditanam. Ini namanya stek. Stek batang. Apakah ada juga stek daun? Ada. Berarti daunnya yang ditanam. Nah, nanti daun tersebut akan jadi tumbuhan yang baru. Contohnya adalah tumbuhan cocor bebek, itu bisa. Yang ketiga ada mengenten. Mengenten sama dengan menyambung atau menggabungkan batang bawah dengan batang atas tanaman yang berbeda dari satu keluarga. Contoh durian dengan mangga, terong dengan tomat. Ini cara-caranya, langkah-langkahnya. Batang bawah, misal tadi mangga dengan durian, lalu batang atas, baru ditancapkan, diberi masukkan ke celah yang tumbuhan bawah tadi, baru diikat. Nah, ini harus betul-betul tidak bisa sembarangan, karena kadang ada yang bisa, ada yang tidak jadi, malah mati tumbuhannya. Makanya harus hati-hati. Yang keempat yaitu merunduk. Merunduk adalah membengkokkan sebagian cabang kemudian membenamkannya ke dalam tanah. Contohnya adalah tumbuhan arbei, apel, bougainville. Ini caranya. Jadi dahan atau ranting mungkin bisa dilengkungkan lalu ditimbun. Nah, nanti lama-kelamaan akan tumbuh akar seperti pada gambar itu. Setelah tumbuh akar, setelah kuat, baru bisa dipotong. Nah, jadilah tumbuhan baru. Jadi sudah terlepas dari induknya. Yang terakhir ada menempel. Menempel dilakukan untuk menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda. Contohnya misalnya pada tumbuhan jeruk, alpukat, rambutan. Nah, berarti masih satu jenis tumbuhan. Karena namanya menempel. Misal pohon mangga juga bisa. Misal jeruk. Nah, jeruk itu akan digabungkan satu tumbuhan yang pertama, jeruknya besar tapi kurang manis. Nah, tumbuhan jeruk yang kedua, dia kecil tetapi manis. Nah, mungkin bisa digabungkan supaya jeruknya bisa menjadi besar dan rasanya manis. Nah, ini dengan cara menempel biasanya. Ini langkah-langkahnya.
sudah selesai materi pembelajaran kita. Kita kembali ke menu utama. Nah, setelah selesai membahas materi, mungkin bisa dilanjutkan dengan latihan soal. Mari kita coba latihan soalnya. Mungkin beberapa saja ya, karena untuk contoh saja. Apakah kalian sudah siap untuk menjawab latihan soal? Jawab yes or no. Ya tentunya, karena sudah mendapatkan pemaparan materi tadi. Ini contoh soalnya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang memiliki titik-titik-titik. Jadi di awal sudah disampaikan. Apakah A. batang, B. daun, C. bunga, D. akar? Yang mana jawabannya? Ya, tepat sekali, yaitu yang C. bunga. Nah, ini ketik tombol ini tombol next untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pohon bambu berkembang biak dengan titik-titik-titik. Di awal sudah disampaikan, yaitu dengan apakah A. stek, B. tunas, C. rizoma, atau D. umbi lapis? Ya, yaitu dengan tunas. Mungkin itu saja contoh untuk latihan soalnya. Alhamdulillah sudah selesai. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ketik komen, boleh klik subscribe